Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bergabung dan selamat datang di SMP Negeri 8 Satap Liukang Tupak Biring. Dan selamat kembali kepada kalian karena telah diterima dan bergabung dengan kami yang ada di SMP 8 Satap Liukang Tupak Biring. Tentunya pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan pengenalan tentang lingkungan sekolah terhadap materi mental pendidikan agama di sekolah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak memberikan melalui video ini karena kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini negeri kita dilanda dengan musibah atau wabah yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, Bapak ingin sampaikan kepada kalian, sabar dan sabar. Insya Allah kita akan bertemu apabila wabah ini sudah berakhir. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa pendidikan agama di lingkungan sekolah itu sangat penting. Kenapa? Karena jikalau agama atau pendidikan agama tidak kita miliki, maka boleh dikatakan kita akan terjerumus ke lembah keburukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tentang pentingnya mental agama pada diri kita masing-masing. Agama jangan kita lupakan. Agama jangan kita pandang enteng. Agama jangan kita remehkan, karena agama adalah hal yang paling utama yang membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diri kita celaka dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, apabila kalian tidak mempunyai pendidikan agama atau dalam hal ini dasar-dasar agama, maka niscaya kalian akan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang membuat kalian binasa pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Ketika kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, itu kita tidak terlepas dengan aturan-aturan yang mengatur kita di dalam agama kita. Oleh karena itu, tadi Bapak katakan, apabila kalian tidak memiliki dasar agama, maka kalian akan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang membuat kalian jatuh kepada keburukan. Kenapa? Karena kita lepas daripada pengetahuan agama. Dasar hidup yang kita miliki lemah, dan kelemahan itulah yang membuat pengaruh-pengaruh gampang masuk kepada diri kita. Oleh karena itu, agama sangat penting untuk kita pelajari. Karena agama adalah merupakan rutinitas kita. Seperti ketika kita bangun dari tidur, di situ agama mengatur kita sedemikian rupa, memberikan adab-adab bangun tidur. Apa yang diucapkan ketika kita bangun tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bahkan masuk saja ke dalam WC, kita diatur. Berbeda dengan ketika kita masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid kaki kanan dan diakhiri dengan kaki kiri.
Kalau kita masuk WC, kita mendahulukan kaki kiri dan diakhiri dan keluar dengan kaki kanan. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Bapak ingin mengatakan kepada kalian bahwa pelajaran agama sangat penting untuk kita pelajari. Karena agama bisa membentengi kita dari segala ancaman-ancaman yang membuat kita binasa. Agama bisa membuat kita selamat. Karena orang yang tidak peduli dengan agama, orang yang meremehkan tentang agama, maka dia akan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang membuat dirinya akan binasa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, agama mengatur adab-adab sopan santun. Bagaimana kita berbicara kepada teman, dan bagaimana kita berbicara kepada guru, dan bagaimana kita berbicara bertingkah kepada orang yang lebih tua, dan bagaimana kita berperilaku dengan orang yang lebih mudah daripada kita. Agama juga mengajarkan kepada kita hal-hal yang membuat diri kita bisa jatuh, bisa terpengaruh, dan bisa membuat diri kita berbahaya. Seperti apakah itu? Seperti meminum minuman yang beralkohol, meminum minuman keras yang dapat memabukkan kita, kemudian sabu-sabu dan sejenisnya yang membuat diri kita jauh dari Allah. Itu Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian berjudi, termasuk game online itu. Nah, itu semua adalah pengaruh-pengaruh setan untuk membuat diri kita menjadi orang binasa. Dan apabila kita punya dasar tentang pelajaran atau pengetahuan agama, insya Allah kita akan hindarkan semua, kita akan jauhi semua seperti minuman-minuman keras, seperti perjudian, seperti sabu-sabu, dan lain sebagainya. Kita akan hindari. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa hukum hal-hal yang seperti itu adalah haram. Haram harus kita jauhi. Karena kenapa? Kapan kita melakukan hal-hal yang haram, maka kita akan berdosa. Ingat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu balasannya adalah api neraka. Kalian sudah melewati jenjang SD. Di SD kalian sudah belajar tentang pelajaran-pelajaran agama, dan di SMP pun kalian akan belajar tentang pelajaran-pelajaran agama. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran agama kalian di SD tidak jauh beda dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SMP. Ingat, kalian di SMP ini sudah bertambah kewajiban kalian. Kenapa? Karena ketika kalian di SD, kalian belum balik. Ketika kita di SMP ini, Anda akan sudah dikenakan hukum. Hukum apa? Hukum untuk melaksanakan sholat. Ya. Rasulullah SAW merintahkan kepada orang tua kita, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun. Kalian kan ini ada di sini yang umur 7 tahun. Tentu tidak ada ya. Umur 7 tahun itu kan anak SD. Kalian ini sudah umur 10 tahun lebih. Tadi dikatakan, suruhlah anakmu sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah anakmu di usia 10 tahun. Kalau dia tidak sholat. Jadi kalian ini mesti dikasih sanksi kalau kalian tidak melaksanakan sholat. Karena kalian sudah berumur 10 tahun lebih. Jadi oleh karena itu, tanggung jawab kalian sudah bertambah. Tidak seperti di waktu kalian masih SD. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pelajaran agama sangat penting untuk kita pelajari. Jangan kita memandang enteng pelajaran agama. Karena dengan beragama, kita ini akan selamat dunia akhirat. Kalau kita betul-betul mempelajari agama. Karena agama adalah kunci untuk menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat.
Oleh karena itu sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, bahwa janganlah kalian membuat diri kalian binasa, membuat diri kalian jatuh kepada hal-hal yang sia-sia kita. Sekali lagi anak-anakku sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di SMP 8 Satap Lukang Tupak Biring. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.